Selamat sore bagi kita semua. Saya akan menjelaskan tentang apakah Yudaisme dan Helenisme merupakan dualisme yang antitetik dalam pemikiran Paulus. Nah, kita masuk dalam pendahuluan. Si penulis pernah kerepotan mempelajari pendahuluan Injil Yohanes. Dia mengambil contoh dalam Yohanes 1 ayat 1 yang menyebutkan logos, yang adalah sebuah istilah filsafat Yunani. Mengapa logos ini ada di situ padahal Injil Yohanes merupakan produk Yahudi? Nah, secara logis dia menjawab begini. Penulis Injil Yohanes yang adalah orang Kristen di Yahudi di zaman gereja perdana sudah dipengaruhi oleh alam pemikiran Yunani, dan karena itu menggunakan istilah filsafat Yunani untuk menjelaskan pandangan teologisnya kepada warga gereja pada waktu itu, yang juga kurang lebih kenal dan mengikuti pola pemikiran Yunani. Nah, kita akan masuk pada catatan-catatan historis mengenai dualisme yang antitetik. Sehubungan dengan Paulus, asal-usulnya nampak dapat kita usut dari Ferdinand Christian Baur dari Tübingen sekitar 1500 tahun. Baur condong menjagokan kekristenan bukan Yahudi. Yudaisme itu jelek, Helenisme itu baik. Ia mewarisi sikap anti-Yahudi dari zaman reformasi yang melihat segala sesuatu dari agama lama sebagai legalisme. Pandangan pemikiran Baur dikembangkan pada tahun 1890-an oleh kalangan History of Religion School di Göttingen untuk menekankan pada sinkretisme yang berasal dari apokaliptik Yahudi dan kemudian bercampur dengan agama-agama misteri Helenisme yang menggoncangkan dunia teologi dengan munculnya reaksi ke arah yang berlawanan. Sekarang Yudaisme adalah baik, Helenisme adalah buruk. Untuk menyingkatkan hal tersebut, kita akan melihat tafsiran David E. Aune, seorang penafsir terkenal dalam bukunya Anthropological Duality in Eschatology of 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat 10. Nah, Paulus menggunakan campuran motif-motif antropologis dan eskatologis dari Helenisme, Yudaisme awal dan kekristenan dalam rangka mengusulkan sebuah jalan keluar dari ketegangan di antara aspek-aspek internal dan internal pengalaman hidup Kristiani sehari-hari. Kepelbagaian budaya yang melatar belakangi 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat 10 membuat perikop ini pantas untuk menguji batas-batas pemahaman kita terhadap pemikiran Paulus. Apakah dipengaruhi oleh Yudaisme awal atau Helenisme? Nah, eskatologis apokaliptik ini menunjuk pada apokalipse Yahudi awal yang mempercayai bahwa kesudahan dari si jahat dan sistem yang opresif amat dekat. Eskatologi Helenistik menunjuk pada kepercayaan-kepercayaan di dunia Helenisme yang meliputi kematian dan kehidupan pasca kematian di satu pihak dan menghancurkan serta pembaruan kosmos di lain pihak. Nah, kita akan masuk pada pasal 4 ayat yang ke-16. Semuanya memperlihatkan bahwa hoexo anthropos adalah metafor bagi tubuh fisik yang dikuasai oleh kelemahan, penyakit, usia, lanjut, dan kematian. Namun, tubuh fisik ini tidak menggambarkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya adalah jahat, sebagai lawan dari hoexo anthropos, meskipun manusia luar dan manusia batin berada dalam ketegangan. Sebab yang terakhir ini mengeluh di bawah beban berat dan menginginkan kebebasan dari kekurangan-kekurangan keberadaan fisik. Nah, kita akan masuk pada pasal 5 ayat yang pertama, dimulai dengan frasa kita tahu atau oidamen. Artinya tidak sekedar basa-basi, melainkan mau menekankan pengetahuan yang diketahui bersama-sama dengan para pembaca suratnya. Setelah meninggal, individu Kristen berada di surga bersama dengan orang-orang Kristen lain sesudah meninggal. Nah, pada pasal yang kelima ayat yang ketiga, tafsiran Aune memperlihatkan bahwa orang percaya yang meninggal dunia meninggalkan tubuh fisiknya yang fana dan masuk ke dalam kediamannya yang baru di sorga bersama Tuhan Yesus. Kita akan masuk pada pasal 5 ayat yang ke-6 sampai 10. Eskatologi apokaliptik Yahudi dan Kristen biasanya melihat pengadilan terakhir sebagai berkaitan dengan keduanya. Tetapi beberapa mitologi Yunani mengenai perjalanan ke bawah bumi menggambarkan pengadilan individu segera sesudah dia meninggal. Nah, kita akan masuk pada penutup. Demikianlah kita melihat bahwa bagaimana Aune menggambarkan bukan hanya pengaruh warisan Yunani Romawi dalam pemahaman Paulus mengenai keberadaan orang percaya di surga, tetapi juga perbedaan tafsiran mengenai makna 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Yang disebut pemikiran Ibrani dan pemikiran Yahudi sebenarnya adalah konstruksi pemikiran juga, atau ekstrimnya konstruksi ideologi konstruk. Demikianlah
Saya ucapkan terima kasih.